Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Libra. Hai Libra, apa kabar? Libra, ini untuk kalian dan ini adalah bacaan untuk kalian di bulan Desember. Oke, so saya buka dulu kartunya yang mewakili 4 minggu dari bulan Desember. So, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga gitu ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Oke, so let me check for you my dear Libra. Ini minggu pertama. Ini minggu kedua. Minggu ketiga ya. Minggu ketiga. This one? Oke, minggu keempat. Oke, so sudah ada 4 minggu dan kartu berikutnya adalah dari Reader White Tarot. This is for my dear Libra. I choose this one, 1, 2. This one. Oke, sebentar, berantakan. This one, minggu kedua. Oke, sebentar ya, masih ada 2 minggu lagi. Oke, 2 minggu lagi. Oh, 1 minggu lagi, sorry. Oke, satu lagi. Oke, sudah ada ya. Minggu pertama bulan Desember, Princess of Spring. Gambarnya sih bagus, coba kita lihat. Optimistic, enthusiastic, kreatif, dan energetic. Oke, minggu pertama vibe-nya seperti itu ya, Princess of Spring. It's time to go after your dream. Pada minggu pertama, apa yang kalian inginkan itu bisa dilaksanakan. Dan saya yakin apa yang kalian inginkan itu untuk future kan, untuk masa depan kan, bukan saat itu doang gitu, tapi pengennya terus nanti sampai nanti gitu kan. Do something that expand your horizon. Pada minggu pertama ada hal-hal yang bisa kalian lakukan my dear Libra untuk memperluas cakrawala kalian, cakrawala tentang kehidupan. Mungkin ada banyak pertimbangan yang sedang kalian pikirkan saat ini, tapi tentu saja pertimbangan itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan asal kalian mau buka pikiran seluas-luasnya gitu. Jadi nggak usah macet di satu sisi aja, kemudian menimbang-nimbang, and then mau terus susah gitu kan. Yang jelas memang harus expand your horizon, means like membuka seluas-luasnya pikiranmu. Oke, let your creativity take flight. Banyak hal yang memerlukan kreativitas kalian. Mungkin juga harus keluar dari zona nyaman kalian, dalam artian mungkin hal itu belum pernah kalian lakukan, tapi mungkin perlu dipikirkan untuk bisa dilakukan pada minggu pertama bulan Desember. Terus ada apa lagi? Oh, nice. Ada kesempatan kalian untuk bertransformasi. Oke, nggak ada ya tulisannya di sini, tapi itu yang saya lihat, ada kesempatan bagi kalian untuk bertransformasi. Ini terutama bagi para Libra yang kemarin-kemarin ngumpet di balik shellnya, yang ngumpet di balik kepompongnya. Oke, ini saatnya kalian untuk keluar, benar-benar untuk menjadi diri kalian sendiri, and then keluar, kasih tahu sama dunia siapa kalian sebenarnya. Oh, that's good. Kemudian ada 3 kartu yang menurut saya ya oke lah. Ada Wheel of Fortune, ada Knight of Wand, dan ada Ten of Sword. Oke, saya baca satu-satu ya. Wheel of Fortune, sih, ini adalah opportunity yang tadi ya, nyambung bahwa memang kalian punya opportunity banyak, kesempatan banyak, karena semesta ngasih kalian jalannya. Dan jalannya, by the way, busway,
itu nggak cuma satu, my dear, ada beberapa jalan. So, karena kalian sering mempertimbang-timbangkan, oh ini bagaimana, harus bagaimana. Oke, karena banyak pilihan, banyak jalan, kalian tinggal gunakan kreativitas kalian untuk memilih yang mana yang paling cocok untuk kalian, yang paling cocok untuk kalian. Karena kesempatan yang datang ini di minggu pertama bulan Desember ini sepertinya agak sedikit kesempatan yang langka ya. Bukan kesempatan yang abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Ini kesempatan yang benar-benar bagus untuk kalian para Libra untuk menentukan jalan kemudiannya mau dibawa kemana gitu. So, kesempatan ini bagus banget untuk Libra dan kesempatannya itu luar biasa. Oke, ada kesempatan yang luar biasa di minggu pertama bulan Desember untuk Libra. Jadi kalian bisa memperluas cakrawala kalian. Pesannya belajar dari kesalahan masa lalu. Kalau masa lalu ada yang belum nggak enak gitu lah ya, belum enak, belum nyaman untuk kalian, belajarlah dari masa lalu itu, karena dengan begitu kalian tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Pesannya sih gitu, nggak ada tulisannya beneran, tapi itu yang terbaca dari kartunya untuk Libra, spesial untuk Libra. Kemudian ada Knight of Wands. Ada orang lama yang tiba-tiba berkabar atau datang kepada kalian dalam bentuk kabar atau benar-benar literally orangnya datang. Dan itu membuat Libra, itu mungkin yang membuat Libra agak bingung memilih yang mana yang sebaiknya kalian pilih gitu. Tapi seperti yang dibilang tadi di pertama, bahwa pilihannya itu ada, pilihannya itu banyak gitu. Jadi nggak cuma satu pilihan. Kalau nggak ada pilihan kan ya udah mau ambil itu atau tidak kan begitu ya. Tapi ini kan ada beberapa pilihan. Jadi kalian para Libra tinggal mau milih apakah orang lama itu mau mempengaruhi hidup kalian lagi atau enggak. Saya nggak spesifik bilang ini mantan ya, nggak spesifik bilang kayak gitu, karena memang orang lama tuh bisa aja misalnya teman lama, kolega lama atau apapun gitu, tapi udah pernah kalian kenal di masa lalu, and then datang lagi ke masa sekarang untuk tujuan tertentu. Udah pasti ada tujuannya, tapi tujuannya itu akan mempengaruhi hidup Libra atau tidak, ya tergantung Libranya, gimana Libranya menyikapi hal tersebut gitu. Dan yang terakhir, Ten of Wands, ada hal-hal juga yang menahan langkah kalian Libra. Menahan kalian, benar-benar menahan, nggak bisa terus. Dan kalian bilang, loh kok kata Mbak Lucy itu ada pilihan banyak, tapi kok saya nggak bisa maju nih untuk satu hal ini. Oke, saya mau bilang begini, my dear Libra, itu berarti apa yang kalian pilih dan akhirnya kalian nggak bisa lakukan karena langkah kalian terhenti itu adalah bukan pilihan yang tepat di saat ini gitu, di saat awal Desember ini gitu. Jadi kayak memang oke, kan banyak yang pilihan yang lain. Makanya saya bilang kan pilihannya nggak cuma satu. Jadi kalau satu terhenti, ya udah gunakan kreativitas kalian untuk memilih yang lain dulu, yang ini disimpan dulu gitu. Apapun itu yang terjadi di kehidupan kalian, kalau memang ada yang terhenti, my dear Libra, itu bukan alasan kalian untuk berhenti sama sekali. Karena masih ada pilihan lain, masih ada jalan lain yang diberikan semesta kepada kalian, sehingga kalian bisa memilih hal tersebut dengan lebih, ya bukalah pikiran kalian. Itu mungkin menurut kalian itu bukan pilihan yang utama, tapi kalian mesti bisa memilih hal tersebut sebagai bagian dari pilihan hidup, dan ini bukan cuma untuk hari itu, untuk masa depan itu yang penting. Oke? So the next week atau minggu keduanya ada Tree of Winter. Reach out to others for comfort and love. Oke, kalau perlu bantuan orang lain, ada juga orang yang bisa kalian gantungkan hati kalian atau perasaan kalian in term of love ya, berpartner dalam percintaan gitu. You will grow stronger from this situation. Situasi ini akan membuat kalian katanya
lebih dewasa, lebih bertumbuh. Sadness that will heal with time. Ada kesedihan yang akan sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Mungkin ini ada hubungannya dengan minggu pertama ketika kalian bilang nggak bisa melakukan apa-apa untuk hal yang ini. Oke, tapi di minggu kedua itu mungkin sudah mulai agak sembuh dan kalian bisa melanjutkan hidup. Yang jelas kalian punya orang-orang yang care sama kalian dan bisa kalian gantungkan, gitu kan, secara perasaan, secara care, secara perhatian, secara cinta. Oke. Kemudian ada Ten of Cups, ini bagus banget. Memang ada orang yang baik banget sama kalian, care banget sama kalian, dan itu memberikan sebuah janji manis di masa depan, sesuatu yang baik di masa depan. Kalau kalian berpikir apakah saya bisa melanjutkan hubungan dengan orang tersebut, ini termnya hubungan romantis maupun hubungan bisnis ya. Ya bisa terjadi karena memang itu sebuah janji dari semesta yang akan kalian dapatkan di minggu kedua bulan Desember gitu. Ada orang-orang yang datang ke kehidupan kalian dan orang tersebut itu sudah kalian kenal, itu dari minggu pertama ya. Kalau ini berhubungan dengan perasaan atau cinta, dan bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalau ini berhubungan dengan bisnis pun bisa dilanjutkan untuk menjadi rekanan yang baik gitu. Oke. Lanjut dengan kartu ini kayaknya ada dua-duanya datang di saat yang bersamaan di bacaan zodiak lain, tapi saya lupa zodiak yang mana. Oke. Ada Eight of Cups dan Five of Cups. Oke. Di minggu kedua memang ada yang harus kalian tinggalkan dan membuat kalian sedih. Tapi yang harus ditinggalkan itu bukan berarti berarti janjinya tidak ditepati dong. Berarti kalau saya harus meninggalkan atau ditinggalkan, berarti itu bohong dong. Enggak. Yang harus ditinggalkan atau meninggalkan itu memang udah harus dilepas, karena memang bukan buat kalian lagi. So minggu kedua kalau memang ada kesedihan di dalam diri kalian, katanya itu akan sembuh seiring berjalannya waktu. Mungkin bukan saat itu, tapi nanti akan di saat-saat berikutnya. Dan kalian harus tahu masih ada yang lain. Masih ada yang lain yang justru memang buat kalian. Apa yang bukan buat kalian, iya sampai kapan kalian pegangin juga nggak akan buat kalian gitu. Tapi kalau memang ini buat kalian, ini takdir kalian, dan it's akan kembali lagi atau akan terus-menerus berada di hidup kalian. Kok saya jadi sedih ya? Wah ya, saya jadi sedih ini. Kenapa ya? Oke, anyway. Minggu ketiga ada King of Winter. Tadi Tree of Winter, sekarang King of Winter. Knowledgeable, experience, fair-minded, unemotional. Okay. Get advice from someone professional and objective. Public speaking, unemotional relationship. Minggu ketiga mulai ada sedikit kepasrahan di diri kalian untuk hal-hal yang harus ditinggalkan atau meninggalkan kalian. Dan pada akhirnya kalian bisa mengerti bahwa itu memang harus terjadi. Dan yang selanjutnya adalah kalian bisa minta advice atau saran dari orang-orang yang memang bisa ngasih saran. Bisa ngasih saran dalam arti orangnya ada dan orangnya memang care sama kalian. Orangnya wise juga, bijaksana juga. Tapi orangnya juga bukan orang yang bilang gini ke kalian, harus begini, harus begitu. Enggak. Dia hanya memberi saran. Jadi dikembaliin lagi kepada para Libra yang nerima saran tersebut. Sama aja kayak saya ngebacain tarot, tapi saya tidak menyuruh kalian, harus begini, harus begitu. Karena saya yakin hidup adalah pilihan,
Dan setiap orang harus memilih apa yang terbaik untuk dirinya dan bertanggung jawab. Jadi nggak bisa nyalahin, misalnya kalian sudah memilih sesuatu dan nyalahin, gara-gara dia tuh, gara-gara dia tuh, gara-gara dia. Nggak ada yang seperti itu, oke? Oke. Seven of Swords di minggu ketiga. Oke. Di minggu ketiga ada pilihan yang harus kalian pilih gitu. In term of your life, kehidupan kalian. Itulah disarankan, makanya harus minta pertolongan dari seseorang atau advice dari seseorang. Karena ada indikasi kalian memilih sesuatu, depannya doang bagus, tapi ke depannya sebenarnya riskan gitu. Ada resiko yang harus ditanggung. Oke, saya tahu segala sesuatunya ada resiko yang harus ditanggung, tapi yang kali ini memang benar-benar pilihan di mana kalian pada saat kalian yakin bahwa itu memang bagus, tapi ternyata ujung-ujungnya tuh bisa nggak bagus gitu. So, apapun itu, my dear Libra, kalau kalian harus memilih sesuatu, harus memutuskan sesuatu, pikirin matang-matang, itu kalian banget ya, kalian expert dalam hal memikirkan dan menimbang-nimbang. Bagaimanapun kalian harus memilih yang tidak hanya pada saat kalian memilih itu baik, tapi nanti ke depannya bagaimana gitu. Jadi pikirin juga ke depannya gitu. Oke. Kemudian never mind. Ada Knight of ini masalahnya. Knight of Sword dan the World yang terbalik. Karena ini sebuah hal baru sebenarnya untuk Libra. Bukan hal yang sebenarnya Libra expert gitu. Ini hal baru yang tiba-tiba datang ke kehidupannya Libra. Bisa juga orang baru yang menawarkan kayak kerjasama atau ingin bersama Libra, something like that. Dan makanya Libra tuh harus milih apakah yang ini atau yang udah pernah Libra lakukan, yang udah Libra expert di situ. Jadi benar-benar harus dipikirin nih Libra. Indikasinya masalahnya adalah the World yang terbalik gitu. Bisa aja ternyata itu tidak sesuai dengan jalannya semesta, tapi Libra memaksakan diri untuk memilih yang itu gitu. Makanya di minggu ketiga tuh dibilang get advice, minta saran dari orang-orang yang memang kompeten. Mungkin orang tua kalian, mungkin atasan kalian, siapapun itu, untuk sebagai bahan pertimbangan. Saya yakin kalian cukup pintar untuk mempertimbangkan sesuatu, tapi juga dibutuhkan saran-saran dari orang-orang di sekitar kalian yang memang lebih jago lah gitu ya, lebih berpengalaman dibandingin si Libranya sendiri. Oke? Itu minggu ketiga. Minggu keempat ada the Three of Spring, Three of Wands. Plan your next step. Bacanya nyambung ya dari depan sampai belakang. Plan your next step with an eye to the long term. See? Sebelum kartu ini tadi saya sudah bilang, plan the next step, rencanakan langkah berikutnya tuh, tapi untuk yang jangka panjang gitu. Mungkin yang tadi kalian pilih menurut kalian udah paling bener, tapi itu saat itu doang paling benernya gitu. Bisa aja di long termnya, di perjalanan panjangnya tuh ada sesuatu hal yang nggak enak gitu, nantinya nggak bikin kalian nyaman juga gitu. Makanya di minggu keempat diwanti-wanti lagi nih, plan your next step with an eye to the long term. Jadi ada hal yang memang ini krusial di dalam kehidupannya si Libra, dan itu berdampak jangka panjang, makanya benar-benar harus dipilih dengan baik gitu. Have patience, there are more good things to come. Sabar aja, ada banyak hal baik yang akan datang kepada kalian. Satisfaction from a job well done. Kalau kalian bisa memilihnya dengan baik,
Mohon maaf ya, itu suaranya kenceng. ada ada ini, ada pesan masuk. Okay, so plan your next step with an eye to the long term. Have patience. There are more good things to come. Satisfaction from a job well done. Oke, kalau kalian menyadari bahwa pilihan kalian itu di jangka panjangnya itu nggak apa-apa dan kalian sudah dapat memilihnya dengan baik, kalian yakin itu akan membuat segala sesuatunya berlangsung dengan baik. Ini di minggu keempat bulan Desember, jadi akan berdampak di bulan-bulan berikutnya, di tahun depan. Saya akan memberikan bacaan tahun depan ya, minggu depan. Jadi prediksi untuk 2023 gitu. Makanya akan panjang dan itu satu hari cuma satu ini aja, satu hari cuma satu zodiak aja. Tapi mungkin kalau ada video kedua yang lebih pendek itu kayak bonus aja gitu ya, bonus cinta, kayak bonus keuangan kayak gitu ya. Oke, never mind. Kita ngomong lagi di minggu keempat. Ini benar-benar akan menjadikan sebuah babak baru sih kalau saya lihat untuk Libra di kedepannya. Tapi memang harus dimulai di Desember ini gitu. Kemudian ada The Hierophant yang terbalik, The Nine of Pentacles yang terbalik, but by the end Ace of Cups di posisi yang bagus. Oke. Ya, karena semesta mewanti-wanti sih supaya Libra juga hati-hati dalam menentukan pilihannya. Kemudian bisa aja yang kalian kumpulkan nanti malah jadi bukan buat kalian, tidak bisa kalian ambil hasilnya, dan ada kabar yang buruk juga tentang hal tersebut. Jadi benar-benar ya dipikirin Libra sebulan ini, di bulan Desember ini dipikirin benar-benar gitu. Karena yang kelihatannya bagus, keputusan yang kalian ambil kelihatannya bagus, tapi ternyata berdampak di masa berikutnya, di masa depan gitu. Tapi jangan khawatir, katanya ini ada Ace of Cups. Ada banyak berkat, ada banyak yang datang di kehidupannya Libra di akhir bulan Desember. Ada juga kedamaian, kenyamanan di situ. Dan ya, ini melimpah. Dan ya memang kalau melimpah harus dibagi ya. Dan bisa dibagi untuk sesama. Oke, so it's good. So itu overall bacaan selama 4 minggu di bulan Desember. Sekarang saya buka kartu-kartu dari Oceanic Tarot. Mungkin ada pesan lain di situ, ada hope di situ. Oke, 1. Coba saya lihat mana yang terbuka. Oke, 3. Lagi, I need one more, I think one more. Iya. Oh enggak, banyak. Oh enggak, 3. Minta 1 dikasih 3. Capek deh. Bagus lah ya. See, ada the death transformation. Ingat ya tadi, ini kartu belum kebuka. Dan di kartu yang itu nggak ada tulisan transformation. Ingat tadi kartu pertama kalian? Di kartu yang ini saya bilang transformation ya. Kartu ini muncul, transformation. Ya, memang. Karena dari pertama saya udah merasakan itu, saya sudah melihat itu, bahwa memang Libra harus bertransformasi nih. Bukan untuk saat ini, bukan untuk Desember, tapi untuk tahun-tahun berikutnya, untuk masa-masa depan gitu, untuk seterusnya gitu, for your future. So memang harus ada transformasi. Tentu saja transformasinya beda-beda orang per orang, karena memang ya hidupnya beda-beda ya kan. Saya nggak bisa, makanya bacaan general tarot itu nggak bisa sespesifik itu, hanya bisa oh mungkin begini mungkin begitu, karena yang nonton banyak. Tapi intinya kan satu, kalian harus bertransformasi. Dan transformasi yang seperti apa? Transformasi menjadi kalian yang jauh lebih baik. Oke. Ada Two of Swords, crossroads sih, ada persimpangan di mana kalian harus memilih.
Dan pilihan itu sangat menentukan untuk masa depan kalian. Karena pilihannya bisa aja terlihat baik. Tadi warningnya begitu kan. Pilihannya bisa aja terlihat baik pada saat kalian memilih. Tapi ternyata ke depannya itu yang bikin masalah. Gitu loh Libra. Ngerti ya? Bisa aja saat itu pilihan itu adalah menurut kalian yang terbaik. Tapi coba berhenti dulu, pikirin ini ke depannya baik juga atau enggak. Jangan-jangan cuma saat itu doang baiknya. Oke? Kemudian ada ambitionnya. Karena ada ambisi di situ, kalau kalian taruh ambisi di situ, kadang-kadang nggak mikir panjang. Tapi memang pesannya harus mikir panjang. Karena bagaimanapun segala sesuatunya memang harus dipikirin ya, Libra ya. Oke? Dan itu kalian banget sih, kan kalian bisa mikirin. Oh, prosperity, ini berhubungan dengan kemakmuran. So, akan ada kemakmuran juga, tentu saja. Karena tadi ada Ace of Cups dalam posisi yang bagus. Memang kemakmuran sedang berada di pihak kalian. Tapi memang warningnya, harus pilihannya tuh yang benar. Dan kalian harus bertransformasi menjadi kalian yang lebih baik tentu saja. Tapi tentu saja ada prosperity yang akan kalian dapatkan sebagai rewardnya, sebagai bayaran. Tapi kalau kalian tidak salah memilih, tidak salah langkah. Oke. Kemudian ada Two of Cups. Ini memang hubungannya dengan partnership. Tadi saya sudah bilang di kartu sebelumnya, padahal Two of Cups-nya nggak muncul di kartu sebelumnya kan. Tapi saya bilang, ada yang datang kepada kalian, baru maupun lama, dan ada yang bisa berpartnership dengan kalian in term of business, karir, keuangan maupun dalam hal percintaan, perasaan. Oke? Tapi ya itu tadi, paling tidak kalian harus mempertimbangkan apakah itu hanya sementara atau bisa untuk dijalani di sampai seterusnya gitu. Kalau dibilang bisa, bisa. Cuma masalahnya kan saya tidak tahu pilihan kalian yang mana gitu. Karena ada indikasi kalian memilih hal yang di kedepannya ada sesuatu nanti gitu. Jadi coba dipikirin lagi apapun pilihan kalian ya, my dear Libra, tetap akan ada partnership, ada kerjasama. Oke? Dan yang terakhir adalah ending. Ten of Swords, ending. Tadi kartunya juga udah bilang ya, ada yang harus ending, berakhir, ditinggalkan, meninggalkan. Tadi dari pertama juga udah bilang, memang harus ada yang berakhir. Dan berakhirnya itu adalah untuk kebaikan Libra sendiri. Yang saya ulang, yang kalian pegang terus, kalau memang harus pergi, dia akan tetap pergi. Tapi jika itu memang buat kalian, dia akan kembali atau menetap. Tentu saja hal itu hanya kalian yang tahu, karena ini hidup kalian dan kalian bertanggung jawab seutuhnya untuk hidup kalian masing-masing. Oke, so itu bacaannya. Sekarang saya bacakan pesan-pesan aja ya. Pesan dari Archangel untuk kalian di bulan Desember. Nurture. Archangel Gabriel, as you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. Oke, nurture itu kalau saya lihat di sini nggak literally kalian mengasuh anak gitu, nggak ya. Tapi gini, kalian harus mengasuh inner child di dalam diri kalian. Setiap orang punya inner child, kekanak-kanakan. Nggak usah kalian, saya juga punya. Kadang-kadang saya kesel gitu, kayak anak kecil yang diambil permennya gitu, kesel banget dengan kehidupan, dengan padahal harusnya kan saya ngelihat hal-hal yang harus disyukuri. Nah seperti itu gitu ya. Jadi ini juga pesannya untuk kalian para Libra, kalian harus mendidik inner child kalian untuk lebih tangguh, untuk tahu mana yang baik dan yang benar dan yang bagus untuk future kalian. Jadi nggak seenak-enaknya sendiri, maksudnya gitu ya. Oke, so itu pesannya. Kemudian dari Very Oracle Card, pesannya apa? This is what, my dear Libra. Wait for winter, katanya suruh nunggu. Oke, winter. Ya, kalau dipikir Desember memang winter lah ya. Tapi bisa juga sampai Januari.
During the colder month of Fairy Queen of Winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intention are for the highest good of all. Oke. Katanya akan ada bantuan di saat winter. Oke, winter mah udah lah ya, ini Desember, November udah mulai masuk winter. Kalau di daerah yang memang bilangnya winter, kalau di negara kita bilangnya apa? Musim dingin, musim hujan ya. Ya memang itu sudah terjadi. Dan akan ada bantuan di situ, asal katanya nih ada kata-katanya, asal apa yang kalian inginkan itu memang sesuai dengan semesta, for the highest good. Jadi bagus untuk semua, bagus untuk semesta, nggak cuma diri kalian sendiri. Ingat ya tadi, karena mungkin nanti resikonya di depan, bukan di saat ini gitu. Oke, kemudian yang terakhir dari Monology Oracle Card. You are very close to achieving your goal. Udah deket dengan goal kalian. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan juga sih ya, my dear Libra. So sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil. Semoga kalian bisa menimbang-nimbang apa yang memang harus kalian pertimbangkan. Dan itu Libra banget sih. It's okay. Tetap berbahagia, tetap semangat. Kita ketemu minggu depan untuk prediksi tahun 2023. Untuk yang sekarang, be healthy ya, tetap sehat, tetap berbahagia. Salam light, angel, and love. And